Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita sudah cukup panjang mengikuti perjalanan iman Abraham yang disebut Bapak Orang Beriman. Nah, kali ini kita sampai di puncak perjalanan iman Abraham, yaitu di dalam Kejadian 22. Intisari prinsip iman Kristen ditampilkan di sini. Sebuah peristiwa penting bagi kehidupan Abraham dan juga bagi keturunannya, termasuk kita, keturunan Abraham dalam iman. Peristiwa bersejarah ini adalah peristiwa pengorbanan Ishak. Mari kita lihat terlebih dahulu situasi keluarga Abraham di masa itu. Ketika itu Abraham beserta Sarah sedang menikmati masa tua mereka bersama anak mereka satu-satunya yaitu Ishak. Anak yang ditunggu-tunggu, sebuah anugerah yang tumbuh besar bersama mereka. Tentu Abraham bahagia. Harta melimpah, keluarga bahagia. Apalagi yang kurang bagi Abraham? Rasanya tidak ada. Serba cukup, serba nyaman, aman, dan tentram. Cukup lama mereka menikmati masa bahagia hingga Allah menguji Abraham. Ada yang berpendapat umur Ishak waktu itu belasan tahun. Ada juga yang mengatakan sekitar 20-an tahun. Beberapa rabi Yahudi mengatakan 37 tahun. Tidak jelas mana yang paling tepat, karena memang Alkitab sendiri tidak menyebutkan. Semuanya adalah perkiraan dengan berbagai pertimbangan. Tapi yang jelas, Ishak itu cukup besar, cukup kuat untuk diajak berjalan jauh dan memikul kayu bakar, seperti yang tertulis nanti kita lihat di ayat 4 dan 6. Jadi kita anggap saja minimal usianya Ishak belasan tahun. Ya. Dan di saat Abraham sedang berbahagia itu, tiba-tiba ada satu perintah. Perintah yang bagaikan sambaran petir di tengah hari yang cerah. Nggak ada awan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba disambar geledek. Kita baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Satu perintah berupa satu permintaan, hanya satu yang diminta, yaitu anak yang hanya satu itu, Ishak. Betapa perintah ini mengejutkan, juga menyakitkan. Anak yang ditunggu-tunggu, dijanjikan oleh Allah sendiri, sudah lahir, sudah tumbuh besar. Putra mahkota, kebanggaan Abraham, pewaris Abraham. Kok sekarang harus dikorbankan? Harus mati? Betapa kejamnya perintah ini. Apa maksud Allah sebenarnya? Masa Allah begitu tidak berperasaan? Apakah Allah Abraham pelin-pelan? Nah, mari kita lihat perihal sebenarnya. Sebetulnya, perintah Allah itu adalah ujian bagi Abraham. Kita sudah mengikuti perjalanan iman Abraham, jatuh bangun, ya, naik turun.
Tetapi Allah ingin Abraham makin dewasa imannya. Allah ingin iman Abraham makin matang, makin sempurna. Mengapa demikian? Kita harus ingat siapa Abraham. Abraham dipilih menjadi tokoh iman yang harus mewariskan iman yang benar pada keturunannya. Terutama saat itu pada Ishak. Allah ingin Abraham menunjukkan iman yang teguh, iman yang benar, iman yang murni. Dalam ujian puncak ini, Abraham diperhadapkan pada pilihan paling berat, pilihan paling fundamental. Kalau kita ingat kembali, Abraham dipanggil Allah dan diberi janji. Abraham taat dan percaya. Abraham pun diberkati Allah dan dia sadar akan hal itu. Abraham pun makin dekat dengan Allahnya. Abraham mulai melihat penggenapan janji Allah ketika Ishak lahir. Dalam perjalanan ini, Abraham pun makin mengenal siapa Allahnya. Nah, perhatikan di sini ada dua hal. Dua hal yang sebetulnya berbeda, tetapi sering dianggap sama, dan akhirnya yang satu jadi luntur. Apa saja itu? Soal janji dan berkat Tuhan, dan di sisi lain soal diri Allah sendiri. Sekarang Allah meminta Abraham memilih antara janji dan berkat Allah atau diri Allah sendiri. Mana yang lebih dicintai Abraham? Mana yang lebih berharga bagi Abraham? Ini adalah hal yang mendasar sekali dalam soal iman. Memilih janji dan berkat Allah itu orientasinya berarti pada diri sendiri. Berkat untuk siapa? Untuk Allah? Tentu tidak. Allah tidak membutuhkannya. Kita yang membutuhkan. Siapa yang tidak ingin menikmati berkat Tuhan? Tetapi kalau memilih diri Allah sendiri, orientasinya ya pada Allah sepenuhnya. Jadi kemanakah hati kita tertuju? Pada janji dan berkat Tuhan yang artinya semua untuk aku? Atau pada diri Allah yang artinya semua untuk Allah? Inilah pertanyaan fundamental mengenai iman. Pertanyaan yang paling mendasar dalam relasi dengan Allah. Mengapa demikian? Mari kita ingat sebentar kejadian di Taman Eden. Sebelum tergoda oleh iblis, manusia percaya penuh pada Allah. Semua telah disediakan oleh Allah dengan begitu baik. Mereka tinggal hidup melakukan tugasnya, berbakti pada Allah. Hidup manusia untuk Allah. Tetapi ketika Hawa tergoda untuk memakan buah yang terlarang itu, apa yang ada dalam hatinya? Oh, aku ingin seperti Allah. Aku ingin lebih. Mengapa Allah menyembunyikan hal ini? Mengapa Allah melarang ini? Allah seharusnya memberikan lebih buat aku. Aku, dan aku lagi. Bukan lagi untuk Allah, melainkan untuk aku. Iman sejati itu bukan sekedar percaya, namun juga mengabdi. Iman itu bukan soal menerima, berkat untuk aku, namun memberikan semuanya untuk Tuhan. Inilah yang dapat kita lihat dalam tokoh-tokoh iman di Alkitab. Daniel dan kawan-kawannya, para rasul, Stefanus, jemaat mula-mula. Mereka harus menghadapi konsekuensi yang keras, bahkan mengerikan, karena mempertahankan iman.
Sekarang apakah Abraham lulus ujian iman ini? Mari kita lihat selanjutnya. Kejadian 22 ayat 3 sampai 4 dulu kita baca. Ya. Kita akan melihat puncak dari kisah ini, perjalanan ketaatan Abraham yang sangat berat, sebuah perjalanan yang penuh gejolak perasaan, penuh drama ini. Kita perhatikan pelan-pelan. Kita mulai dari ayat 3 dan 4. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Perhatikan di sini. Abraham memilih untuk taat. Abraham tidak mempertanyakan perintah Tuhan. Abraham tidak protes. Dan Abraham tidak menunda untuk melaksanakan perintah Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham langsung mempersiapkan semuanya. Keledainya dipersiapkan sendiri. Kayu bakar yang akan dipakai dipersiapkan sendiri, dibelah dengan tangannya sendiri. Apakah mudah melakukan itu? Tentu tidak. Namun toh Abraham melakukannya. Bayangkan perasaan Abraham ketika setelah berjalan 3 hari, kemudian dia mulai memandang gunung yang dituju. Kira-kira bagaimana perasaan hatinya Abraham? Kita baca ayat ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Langkah Abraham makin sulit, makin berat. Dan persoalan ini begitu personal, begitu pribadi antara Abraham, Allah, dan Ishak. Maka Abraham harus berjalan sendiri bersama Ishak. Para bujangnya harus ditinggalkan. Jangan sampai ada pihak lain yang mencampuri. Ini langkah iman yang krusial yang harus diambil oleh Abraham sendiri. Kalau para bujang ikut, bisa jadi mereka akan menghalangi. Dan kalau itu terjadi tentu makin memberatkan hati Abraham untuk taat. Atau bisa juga mereka mendukung, mendorong. Tetapi jangan-jangan kalau demikian yang terjadi, maka keputusan Abraham untuk taat tidak lagi murni dari hatinya sendiri. Abraham memang harus berjalan sendiri. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Kita akan baca ayat ke-6 sampai ke-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba
untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bayangkan, saudara, betapa gundahnya hati Abraham ketika dia harus memikulkan kayu di pundak Ishak. Dan apa yang ada di tangannya sendiri? Pisau yang akan merenggut nyawa Ishak. Api yang akan membakarnya. Saya membayangkan mungkin tangan Abraham gemetar. Dan dengan itu mereka melangkah. Abraham tidak banyak bicara. Melangkah dalam diam. Hatinya yang sedang ribut sendiri. Tiba-tiba pertanyaan Ishak menghantam batin Abraham. Di mana anak domba korbannya? Rupanya Abraham belum memberitahu Ishak perihal perintah Allah. Mungkin Abraham hanya memberitahu Allah ingin mereka mempersembahkan korban. Tapi apa, siapa yang dikorbankan, Abraham belum memberitahu. Rasanya tak sampai hati Abraham berkata, kamu ini nak yang akan dikorbankan. Jawaban Abraham untuk Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini jawaban yang sederhana kelihatannya bagi kita yang sudah mengerti akhir kisah ini. Tetapi bayangkan bagi Abraham saat itu. Ini jawaban yang lahir dari keruwetan hatinya. Antara berat hati memberi jawaban yang lugas, yang jelas. Dan juga harapan di dalam hatinya bahwa Allah akan berubah pikiran mungkin. Dan menyediakan anak domba ganti Ishak. Dan juga antara tekad untuk tetap melaksanakan perintah Allah. Kalau memang itu yang harus dilakukan. Mari kita lihat kembali. Ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saat paling mendebarkan pun tiba. Mezbah sudah didirikan. Kayu api telah tertata. Mana anak dombanya? Abraham pun tidak bisa mengelak lagi dari kenyataan. Ini saatnya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan ini saatnya Ishak pun harus tahu bahwa dialah yang harus dikorbankan. Entah bagaimana situasi keduanya saat itu. Tidak sanggup saya membayangkan. Dan di sanalah tampak ketaatan luar biasa dari dua insan. Abraham yang dengan rela akhirnya mengikat anaknya, meletakkannya di atas mezbah dan siap menghujamkan pisau. Juga Ishak yang ternyata memberi dirinya untuk dikorbankan. Tidak dicatat Ishak mencoba memberontak atau kabur. Abraham bersama Ishak menunjukkan iman yang teguh pada Allahnya. Iman yang disertai ketaatan. Itulah iman yang hidup
yang sempurna yang diinginkan oleh Allah. Tentang hal ini Yakobus menuliskan di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 demikian. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Luar biasa. Abraham yang selama ini jatuh bangun imannya, kali ini Abraham menunjukkan iman yang teguh, iman yang hidup, iman sejati. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Allah pun mengakui ketulusan dan keteguhan iman Abraham. Sebuah pengakuan dari Allah yang tentu melegakan hati Abraham. Di sini baru Allah menyatakan bahwa perintah itu sesungguhnya adalah ujian. Seringkali ketika kita pun diuji, kita tidak tahu, kita tidak sadar. Yang ada di depan mata hanyalah persoalan berat. Ya, kalau sudah tahu dari awal, bukan ujian lagi namanya. Kita perlu belajar percaya walaupun tidak melihat. Percayalah, Allah merencanakan hanya yang terbaik bagi kita. Perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Ada penebus. Allah memang menguji Abraham, tetapi Allah kita perlu kita sadari bukan Allah yang sembarangan atau asal memberi perintah. Perintah Allah itu serius, bukan perintah bohongan. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pengorbanan tetap harus dilakukan. Perintah Allah itu serius dan harus dilaksanakan. Ishak sebetulnya bukan tidak jadi dikorbankan atau mati. Bukan. Hanya saja Allah menyediakan domba yang menjadi penebus Ishak. Saat anak domba itu dikorbankan, maka sesungguhnya status Ishak sudah dikorbankan, sudah mati di dalam anak domba itu yang mewakili. Ini adalah gambaran tentang penebusan manusia oleh Tuhan Yesus.
sang anak domba Allah itu. Tuntutan keadilan Allah adalah manusia harus binasa karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang menebus manusia. Dia mati ganti manusia, menanggung segala akibat dosa manusia. Maka bagi kita yang percaya dan mengakui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di dalam kematiannya, kita pun telah mati bersama Dia. Oleh karena itu pula kita yang percaya bisa hidup di hadapan Allah karena status kita telah lunas membayar tuntutan keadilan Allah. Hidup kita baru dalam kebenaran iman dan ketaatan. Sebuah anugerah besar bagi kita. Sadari ini terus-menerus. Hayati setiap saat. Jangan kenyataan anugerah ini dilunturkan oleh berkat-berkat jasmani, perkara-perkara duniawi. Seringkali karena kita memandang lebih kepada berkat-berkat janji-janji Tuhan tentang hal-hal duniawi, berkat jasmani. Akhirnya anugerah yang besar ini seolah kita tidak pandang lagi. Ketika kita merasa hidup kok berat, berkat kok tidak datang-datang, kita tidak lagi bisa bersyukur karena kita lupa akan anugerah penebusan. Jangan ini terjadi pada kita. Perhatikan perkataan dari Abraham. Tuhan menyediakan. Ini yang sering kita dengar sebagai Yehovah Jireh atau Adonai Jireh. Tuhan menyediakan. Ungkapan ini sering luntur maknanya. Sering hanya diartikan sebagai penyediaan berkat duniawi bagi orang Kristen. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah anugerah penebusan di dalam Tuhan Yesus. Mana anugerah penebusan itu diberikan? Di gunung Tuhan. Di mana itu? Nah, ini sesuatu yang menarik. Ini bukan mengada-ada, ini kenyataan. Di mana gunung Tuhan itu? Gunung di tanah Moria. Tanah Moria itu di mana? Di wilayah Yerusalem kuno. Yang di masa itu disebut juga Salem. Masih ingat tentang Melkisedek? Dia disebut Raja Salem. Itulah Yerusalem. Di mana Tuhan Yesus mati menebus kita? Di wilayah Yerusalem juga. Di Bukit Kalvari atau Golgota. Jadi memang sejak awal Allah merancang Yerusalem sebagai pusat ibadah dan pusat penyataan korban penebusan. Tentunya ini di masa perjanjian lama ya, sampai puncaknya ketika Tuhan Yesus menjadi korban penebusan yang paling sempurna. Karena itu ketika Israel menjadi kerajaan di Kanaan, maka bait Allah akhirnya dibangun di Yerusalem juga sebagai pusat ibadah bangsa Israel. Kalau untuk kita bagaimana? Sekarang kitalah bait Allah itu. Karena kita sudah ditebus oleh korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Mari sekarang kita lihat, kita sudah mencapai akhir kisah ini. Kita lihat ada peneguhan janji. Setelah teruji imannya, Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan.
Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan yang penting di sini di ayat ke-18. Mari kita perhatikan. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham lewat keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Mengapa demikian? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar saja, namun taat melakukannya. Ketika kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, maka kita akan menjadi berkat. Di saat kita tidak hidup sesuai firman, kita akan menjadi sandungan. Mana yang saudara pilih? Pilihlah dengan bijak. Kalau mau jadi berkat, miliki iman yang teguh, penuh pengabdian, yang terwujud dalam ketaatan tiap hari pada firman Allah. Mari kita baca penutup dari pasal ini. Kejadian 22 ayat 19 sampai 24. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba itu di mana? Ingat di pasal 21 tempat Abraham membuat perjanjian dengan Abimelekh disebut Berseba, yaitu di tanah Gerar, tempat tinggalnya Abraham di situ ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Ildas, Idlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan kudik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maakah. Kalau dibaca sekilas saja, bagian ini seolah hanya catatan pinggir ya. Tidak penting. Hanya ya sekedar info saja. Benarkah demikian? Perhatikan nama yang ada di situ. Di antara nama-nama itu ada nama Ribka. Siapakah Ribka? Ribka adalah perempuan yang di kemudian hari akan menjadi menantu Abraham, istri Ishak. Di sini kita melihat Allah tidak hanya meneguhkan janjinya. Allah juga membukakan jalan untuk terwujudnya janji itu. Allah kita bisa dipercaya. Haleluya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Nah, kisah yang begitu syarat dengan emosi dan juga pelajaran. Ya, mari kita masing-masing mencatat apa saja yang bisa kita simpulkan dari kisah ini. Setelah itu, bagikanlah di grup untuk dibaca oleh semuanya, supaya kita saling melengkapi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita akan coba menjawabnya bersama-sama. Itu saja dari saya. Sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi.